Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N. Suryati dengan NIM 211293882, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas materi mengenai hakikat belajar IPA. Namun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPA SD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MP. Pertama, saya akan membahas mengenai hakikat belajar IPA. IPA berasal dari kata science yang berasal dari bahasa Latin, science yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Secara umum, science meliputi natural science yang selanjutnya dikenal dengan IPA. IPA pada hakikatnya adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik, dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Untuk belajar IPA diperlukan cara khusus yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini menekankan pada adanya masalah hipotesa, analisa data untuk menjawab masalah atau membuktikan hipotesa, dan diakhiri dengan adanya kesimpulan ataupun generalisasi yang merupakan jawaban resmi dari masalah yang diajukan. Nah, tujuan belajar IPA adalah menuntut siswa agar mampu melakukan dan menemukan sesuatu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran IPA. Adapun karakteristik pembelajaran IPA, yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan. Yang kedua, IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Yang ketiga, IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yakni dengan melakukan observasi, eksperimen, penyumpulan, dan sebagainya. Kemudian, IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan konsep yang lainnya, sebagai suatu hasil eksperimen yang bermanfaat untuk eksperimentasi selanjutnya. Terakhir, IPA meliputi 4 unsur, yakni produk, proses, aplikasi, dan sikap. Kemudian ada karakteristik belajar IPA, di mana karakteristik belajar IPA ini yang pertama, proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat indera, seluruh proses pikir, dan berbagai macam gerakan otot. Yang kedua, belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara, misalnya observasi dan eksperimen serta lainnya. Kemudian yang ketiga, belajar IPA memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu pengamatan. Selanjutnya yang keempat, belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan ilmiah seperti seminar, studi kepustakaan, mengunjungi suatu objek, dan lainnya. Yang terakhir, belajar IPA merupakan proses aktif, di mana siswa bisa mengamati sebuah objek yang kemudian bisa mengajukan serta menganalisa pertanyaan yang terkait dengan objek tersebut. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran IPA. Yang pertama, dengan belajar IPA, kita bisa menguasai konsep IPA dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran IPA bisa mengembangkan keterampilan proses dan mengembangkan sikap ilmiah kita. Yang ketiga, bisa mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara sains, teknologi, dan masyarakat. Kemudian, pembelajaran IPA berfungsi untuk mengembangkan kesadaran adanya keteraturan alam. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPA, di mana yang pertama yakni untuk menghormati ciptaan Tuhan mengenai segala aspek fisik dan materi kehidupan dalam ekosistem dan peranan manusia dalam lingkungan, karena kita sudah mempelajari bagaimana materi ataupun pembahasan mengenai IPA. Kemudian bisa menunjukkan perilaku ilmiah seperti memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, adil, dan sebagainya. Yang ketiga, bisa menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari untuk memupuk sikap ilmiah. Yang keempat, mengembangkan pengalaman untuk menggunakan, mengajukan, dan menguji hipotesis melalui percobaan dan sebagainya. Yang kelima, bisa mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip. Selanjutnya, bisa menguasai konsep dan prinsip IPA serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan. Kemudian yang terakhir, dalam belajar IPA terdapat ruang lingkup. Yang pertama ada biologi, di mana pada bidang ini kita akan mengkaji objek IPA seperti klasifikasi makhluk hidup, organisasi kehidupan, sistem gerak pada manusia, struktur tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian ada bidang kimia. Pada bidang kimia meliputi karakteristik zat, sifat bahan, bahan kimia, unsur, senyawa, dan campuran, pemisahan campuran, perubahan fisika, dan sebagainya.
Bidang yang ketiga yakni fisika. Pada bidang ini kita mengkaji mengenai energi dalam kehidupan, suhu, pemuaian dan kalor, gerak lurus, gaya, dan hukum Newton, serta lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu bidang bumi dan alam semesta. Pada bidang ini kita akan mengkaji mengenai struktur bumi, tata surya, gerak edar bumi, dan bulan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai hakikat belajar IPA. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.